Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori moral. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan moral dari Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget mencakup teori tentang perkembangan kesadaran moral. Piaget percaya bahwa struktur dan kemampuan kognitif berkembang terlebih dahulu. Kemampuan kognitif kemudian menentukan kemampuan anak untuk bernalar tentang situasi sosial. Berikut ini tahap perkembangan pribadi dan moral Piaget. Seiring dengan berkembangnya kemampuan kognitif seseorang, pemahaman mereka akan masalah moral juga menjadi lebih canggih. Anak kecil lebih kaku dalam memandang benar dan salah dibandingkan anak yang lebih besar dan orang dewasa. Untuk memahami penalaran moral anak-anak, Piaget menghabiskan banyak waktu mengamati anak-anak bermain kelereng dan bertanya kepada mereka tentang aturan mainnya. Hal pertama yang ia temukan adalah sebelum usia 6 tahun, anak-anak bermain dengan aturan egosentris mereka sendiri. Piaget percaya bahwa anak-anak yang masih sangat kecil tidak mampu berinteraksi dengan cara yang kooperatif dan karena itu tidak mampu terlibat dalam penalaran moral. Piaget menemukan bahwa pada usia 6 tahun, anak-anak mengakui adanya aturan, meskipun mereka tidak konsisten dalam mengikutinya. Seringkali beberapa anak yang seharusnya memainkan permainan yang sama ternyata bermain dengan aturan yang berbeda. Anak-anak pada usia ini juga tidak memahami bahwa aturan permainan bersifat sewenang-wenang dan sesuatu yang bisa diputuskan sendiri oleh kelompok. Sebaliknya, mereka melihat permainan sebagai sesuatu yang dipaksakan oleh otoritas yang lebih tinggi dan tidak dapat diubah. Nah, adapun tahap perkembangan moral menurut Piaget yaitu ada dua. Berikut ini penjelasan dari kedua tahapan tersebut. Pada tahap pertama, Piaget memberi label perkembangan moral sebagai moralitas heteronom. Tahap ini juga disebut sebagai tahap realisme moral atau moralitas batasan. Heteronom berarti tunduk pada aturan yang dipaksakan oleh orang lain. Aturan ini adalah aturan yang tidak fleksibel dibuat oleh pihak berwenang seperti polisi, orang tua, dan guru. Peraturan ini bersifat permanen, tidak berubah dan harus diikuti. Selama periode ini, anak-anak kecil secara konsisten dihadapkan pada orang tua dan orang dewasa lainnya yang memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pelanggaran terhadap aturan diyakini akan membawa hukuman. Tingkat hukuman bergantung pada seberapa buruk hasil dari tindakan seseorang. Perilaku buruk akan selalu dihukum. Sebagai contoh, jika Anda melakukan sesuatu yang buruk, kemudian Anda terjatuh dan melukai lutut Anda, itu karena Anda berperilaku buruk. Ini disebut dengan keadilan imanen. Selanjutnya yaitu yang tahap kedua, diberi label moralitas otonom atau moralitas kerjasama. Dalam tahap ini, niat lebih penting daripada hasil perilaku seseorang. Aturan sekarang adalah apa yang kita buat. Tingkat hukuman untuk pelanggaran tidak lagi otomatis, tetapi bergantung pada niat dan tingkat perilaku buruk. Hukuman diberikan dengan mempertimbangkan niat pelanggar dan keadaan yang meringankan. Menurut Piaget, anak-anak berkembang dari tahap moralitas heteronom ke tahap moralitas otonom dengan berkembangnya struktur kognitif, tetapi juga karena interaksi dengan teman sebaya yang berstatus setara. Ia percaya bahwa menyelesaikan konflik dengan teman sebaya melemahkan ketergantungan anak-anak pada otoritas orang dewasa dan meningkatkan kesadaran mereka bahwa peraturan dapat diubah dan harus ada hanya sebagai hasil dari persetujuan bersama. Selanjutnya yaitu teori perkembangan moral Colbert.
Teori tahapan penalaran moral Colbert merupakan elaborasi dan penyempurnaan dari teori Piaget. Seperti Piaget, Colbert mempelajari bagaimana anak-anak bernalar tentang aturan yang mengatur perilaku mereka dalam situasi tertentu. Tetapi Colbert menyelidiki respon mereka terhadap serangkaian situasi terstruktur atau dilema moral, bukan mempelajari permainan anak-anak. Nah, berikut ini tahapan penalaran moral Colbert. Colbert mengelompokkan keenam tahap tersebut ke dalam 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Ketiga tingkatan ini dibedakan berdasarkan bagaimana anak atau orang dewasa mendefinisikan apa yang mereka anggap sebagai perilaku yang benar atau bermoral. Pada tahap pertama, yaitu tahap orientasi kepatuhan dan hukuman. Tahap ini berada pada tingkat moralitas prakonvensional, yang mana tahap ini sangat mirip dalam bentuk dan isinya dengan tahap moralitas heteronom Piaget. Anak-anak hanya mematuhi figur otoritas untuk menghindari hukuman. Selanjutnya, pada tahap 2, yaitu orientasi kepentingan pribadi. Kebutuhan dan keinginan anak menjadi penting, namun mereka menyadari kepentingan orang lain. Secara konkret, mereka menimbang kepentingan semua pihak ketika membuat penilaian moral. Tetapi mereka masih mencari yang nomor satu. Nah, untuk tingkat moralitas konvensional dimulai pada tahap ketiga. Di sini, moralitas didefinisikan dalam kerangka kerjasama dengan teman sebaya, seperti halnya pada tahap moralitas otonom menurut Piaget. Ini adalah tahap di mana anak-anak memiliki keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa seseorang harus berbuat baik kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Karena berkurangnya egosentrisme yang menyertai operasi konkret, anak-anak secara kognitif mampu menempatkan diri mereka pada posisi orang lain. Mereka dapat mempertimbangkan perasaan orang lain ketika membuat keputusan moral. Mereka tidak lagi hanya melakukan apa yang tidak akan membuat mereka dihukum, seperti pada tahap pertama, atau apa yang membuat mereka merasa baik, seperti pada tahap kedua. Nah, selanjutnya yaitu tahap keempat. Pada tahap ini, aturan dan hukum masyarakat menggantikan aturan dan hukum kelompok sebaya. Keinginan untuk mendapatkan persetujuan sosial tidak lagi menentukan penilaian moral. Hukum diikuti tanpa pertanyaan dan melanggar hukum tidak dapat dibenarkan. Sebagian besar orang dewasa mungkin berada pada tahap ini. Kemudian tahap 5, tahap yang sudah masuk ke tingkat moralitas pasca konvensional. Tahap ini hukum dipandang perlu untuk menjaga tatanan sosial dan memastikan hak-hak dasar kehidupan dan kebebasan. Selanjutnya yaitu tahap ke-6, di mana prinsip-prinsip etika seseorang dipilih sendiri dan didasarkan pada konsep-konsep abstrak seperti keadilan, kesetaraan, dan nilai hak asasi manusia. Hukum yang melanggar prinsip-prinsip ini dapat dan harus tidak dipatuhi karena keadilan berada di atas hukum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kritik terhadap teori Colbert. Salah satu keterbatasan dari penelitian awal Colbert adalah bahwa sebagian besar penelitian tersebut melibatkan anak laki-laki. Beberapa penelitian tentang penalaran moral anak perempuan menemukan pola yang agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Colbert. Jika penalaran moral anak laki-laki lebih fokus pada keadilan, anak perempuan lebih peduli pada kepedulian dan tanggung jawab terhadap orang lain. Carol Gilligan berpendapat perbedaan penalaran moral berdasarkan gender, yaitu laki-laki fokus pada hak-hak individu dan perempuan lebih fokus pada tanggung jawab terhadap orang lain. Ia menyimpulkan bahwa perempuan cenderung memilih altruisme dan pengorbanan diri sebagai solusi terhadap dilema moral. Colbert
merevisi teorinya berdasarkan kritik tersebut. Namun, sebagian besar penelitian gagal menemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kematangan moral. Kritik lain terhadap karya Piaget dan Colbert adalah bahwa anak kecil seringkali dapat memahami anak tentang situasi moral dengan cara yang lebih canggih daripada yang disarankan oleh teori harapan. Turrell menyarankan anak-anak membedakan aturan moral seperti tidak berbohong dan mencuri berdasarkan keadilan, dan aturan sosial seperti tidak mengenakan piyama ke sekolah berdasarkan konsen sosial. Penelitian menunjukkan anak-anak usia 2-3 tahun sudah bisa memahami perbedaan ini. Keterbatasan utama teori Colbert adalah fokusnya pada penalaran moral daripada perilaku nyata. Individu pada tahap yang berbeda bisa berperilaku sama, dan individu pada tahap yang sama bisa berperilaku berbeda. Selain itu, konteks dilema moral mempengaruhi penalaran moral, seperti remaja yang menunjukkan penalaran moral yang lebih rendah dalam dilema yang melibatkan artis dibandingkan dengan karakter fiktif. Hubungan antara penalaran moral dan perilaku juga tidak selalu jelas, karena perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, kesuksesan, dan hubungan dengan guru yang tidak berkaitan dengan tahap perkembangan moral. Demikian penjelasan saya tentang teori perkembangan moral Piaget dan teori perkembangan moral Colbert. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.